menyanyikan lagu nasional. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo silakan berdiri semua anak-anak. Garuda Pancasila. Oke, silakan. Boleh duduk. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Apakah merasa senang? Senang. Ada yang merasa sedih nggak? Enggak. Cemberut? Enggak. Mudah-mudahan Ibu mau mengingatkan ya selalu untuk kesepakatan kelas kita. Yang pertama yaitu saling menghargai. Yang kedua, mendengarkan saat orang lain berbicara. Yang ketiga, ya. Ingatkah kalian kita belajar apa sebelumnya? Bacanya elemen, coding, dan selanjutnya Ibu ada pertanyaan ya. Nanti kalian jawab pada kertas yang sudah Ibu siapkan. Ya, nanti dibagikan kalian jawab pertanyaan yang ada di depan ya. Silakan. Namanya ya. Silakan dijawab. Yang pertama, apa sih berpikir komputasional itu? Nah, tentu kalian masih bingung kan? Nah, karena ini masih materi yang baru. Papa, silakan dijawab. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian memiliki masalah? Jika kalian lupa membawa pulpen, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Silakan ditulis jawaban pada kertas yang sudah Ibu ya. Nah, dikumpulkan setiap kelompok satu bawa depan. Ada pertanyaan yang tadi kalian kerjakan ya. Pernah nggak kalian itu memiliki masalah? Pernah nggak? Pernah. Nah, contohnya nih ada pertanyaan. Misalnya nih, kalian tuh lupa membawa pulpen. Kira-kira yang akan kalian lakukan itu apa? Meminjam. Terus membeli. Mau mengambil di rumah. Ya kalau dekat ngambil ya. Kalau jauh ya nanti balik lagi udah masuk. Nah, ternyata apa yang kalian jawab tadi itu merupakan langkah-langkah ya. Langkah-langkah tadi itu merupakan bagian dari cara berpikir komputasional. Tadi kan ada pertanyaan, apa sih berpikir komputasional itu? Nah, ternyata yaitu menentukan langkah-langkah tadi itu sudah merupakan bagian dari cara berpikir komputasional. Jadi apa sih berpikir komputasional tadi? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang prinsip berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu setelah belajar pada hari ini, nanti kalian itu akan mampu. Yang pertama, mampu mengidentifikasi permasalahan sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu merancang solusi pemecahan sederhana menggunakan algoritma sederhana. Nah, siap untuk belajar pada hari ini anak-anak semuanya? Kita akan belajar tentang prinsip berpikir komputasional dan tentunya akan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari
Nah, kita ice breaking dulu sebelum mulai belajar. Ayo silakan berkelompok. Ice breaking dulu ya, berkelompok. Pegang bahu temannya ya. Dengarkan instruksi dari ibu. Konsepnya yaitu polanya benar, salah. Ya, silakan komunikasi terhadap anggota kelompoknya. Kemudian konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke. Pertama nih, lompat ke depan. Lompat ke depan. Lompat ke depan. Lompat ke belakang. Lompat ke belakang, lompat ke belakang. Nah, yuk tepuk semangat dulu, biar semangat. Ya, tepuk semangat. Nah, tadi nggak pakai konsentrasi, ya kan? Nah, sebelum mulai pelajaran kita tonton dulu video pembelajaran terkait materi pada hari ini. Adakah yang bermakna Baca di depan semuanya. komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Ada pertanyaan, apa sih berpikir komputasional itu? Yuk, berdasarkan video tadi, diulang apa? Rasya? Ya, cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ya. Untuk memecahkan masalah, kayaknya seperti komputer, ya. Cara logis ya dan sistematis. Empat elemen prinsipnya tadi dari video tadi ada 4. Apa aja yang pertama? Dekomposisi. Terus yang kedua pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil atau mudah ditangani. Yang selanjutnya yaitu tadi apa yang kedua prinsipnya? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Siapa yang bisa mengulang? Ayo Mira. Menemukan kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Ya. Pengenalan pola yaitu menemukan kesamaan dan pola ya di antara bagian-bagian masalah yang kompleks dan sudah dipecah. Contohnya ada di sini ibu punya bangun datar ya. Ada di sini persegi. Kemudian persegi panjang. Kemudian ada persegi lagi. Lalu persegi panjang. Nah, pola yang berikutnya kira-kira apa yang kita temukan? Persegi. Bisa diikuti dari kesamaan pola. Itu merupakan pengenalan pola. Yang ketiga, apa tadi? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Yuk, siapa? Yuk, Rasya. Artinya fokus pada informasi yang itu saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Ya, abstraksi ya. Fokus pada informasi yang penting saja. Jadi, abaikan detail yang tidak diperlukan ya. Contohnya tadi kamu akan bercerita tentang pengalaman berwisata. Berwisata keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal. Dari mulai berangkat naik bus. Kemudian apa lagi? Foto bersama. Kemudian tempat menginap. Kemudian tempat makan. Sampai perjalanan pulang. Kira-kira kamu ceritakan semua nggak itu? Enggak.
penting kamu ceritakan semua kejadian dengan detail kepada teman-temanmu. Jadi mereka pasti akan merasa bosan kalau kamu kelamaan bercerita. Yang keempat, apa itu prinsipnya tadi? Algoritma. Apa itu algoritma? Cuci tangan, Gilda. Artinya menyusun langkah-langkah solusi yang logis dan berurutan. Ya, benar ya. Yaitu menyusun langkah-langkah solusi yang logis dan berurutan. Ya. Contohnya, kalian mau pergi ke kantin nih, ke tempat Mbak Dewi. Kira-kira jalannya kalau belok, lurus, belok, lurus. Nah, itu biar sampai ke tempat Mbak Dewi. Itu namanya algoritma. Langkahnya yang itu tadi penjelasan dari video tadi ya. Nah, selanjutnya kita memasuki ke orientasi pada masalah. Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Apakah kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Ada kelompok 1, maka tunjuk tangan. Kelompok 2, tunjuk tangan. Kelompok 3, kelompok 4. Nah, setiap kelompok nanti akan ibu bagikan masalah-masalah yang berbeda. Ada yang tentang dekomposisi, tentang pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nanti kalian setelah dibagi tugas LKPD-nya, silakan nanti per kelompok dibagi tugasnya. Ada yang mengisi nama kelompok dan anggota, ada yang mencatat, selanjutnya mendiskusikan bersama kelompoknya. Jawab setiap pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti setelah selesai diskusi, perwakilan setiap kelompoknya, ibu minta untuk presentasi. Gimana nih? Siap? Ya. Oke, bagikan dahulu tugas kelompoknya ya. Kelompok 1. Ya, silakan mulai diisi namanya dulu. Nama kelompok, kemudian anggotanya. Ayo semuanya ini saling bekerja sama tadi ya. Kalau tugas kelompok harus bersama-sama. Ibu ingatkan, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya dengan ibu. Ayo Wahyu, bergabung barengan. Ini ada penilaiannya, penilaian kerja kelompok ya. Kemudian ada penilaian sikap. 1. Apa itu masalahnya kelompok 1? Nah, buat kita nasi goreng ternyata. Ya, gimana itu? Ya, polanya itu ada segitiga, segitiga. Selanjutnya apa polanya yang dilakukan? Berdasarkan pengulangan itu ya, yang sama. Sudah selesai semua? Sudah? Kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Kelompok Kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil kelompoknya, presentasikan di depan. Kelompok 3, ayo kelompok 4, Rima, Bintang. Coba perhatikan kesepakatan kelas kita tadi
semuanya dilakukan sekaligus dan akhirnya dapurnya menjadi berantakan. Pertanyaannya, coba uraikan langkah-langkah kecil yang seharusnya dilakukan Febri agar tidak bingung dan dapat tetap rapi. Jawabannya, 1. Siapkan alat dan bahan seperti nasi, telur, bumbu, minyak, wajan, dan spatula. 2. Potong dan siapkan bumbu. 3. Nyalakan kompor dan panaskan minyak. 4. Tumis bumbu dan masukkan telur. 4. Masukkan nasi, aduk rata dengan bumbu dan telur. Sajikan lalu bersihkan alat masakan dapur. Nah, tadi itu dari kelompok 1 tentang dekomposisi. Memecah masalah yang besar menjadi bagian yang kecil. Masalahnya tadi Randy mau membuat nasi goreng, tapi dia kebingungan karena dibuat dalam sekaligus, ya bingung dia. Makanya tugasnya membuat urutan memecahkan masalah menjadi bagian yang kecil. Apa yang pertama? Masalahnya kemudian dipecahkan yang kecil-kecil. Pertama, Siapkan bahan dan alat. oh siapkan bahan dan alat. Kemudian Potong dan siapkan bumbu. potong dan siapkan bumbu. Nyalakan kompor Nyalakan kompor dan panaskan dan panaskan minyak. Tumis bumbu dan Tumis masukkan bumbu dan masukkan telur. Masukkan nasi, aduk Masukkan rata nasi. dengan bumbu dan telur. Ya, bukakan Dan 6 saja. 6 sajikan. Jadilah nasi goreng. Jadi permasalahannya jadi bisa dilakukan. Jadi menjadi masalah-masalah bagian-bagian yang kecil. Ayo kelompok 2. Yang terakhir. Perhatikan pola berikut. Masalahnya ada segitiga, persegi, segitiga, persegi, dan segitiga. Bentuk apakah yang seharusnya mengisi bagian yang kosong? Jawabannya adalah persegi. Penjelasannya, pola bergantian, segitiga dan lalu persegi. Soal kedua, Dina sering lupa membawa barang-barang ke sekolah. Hari Senin, ia lupa membawa buku matematika. Hari Selasa, lupa membawa topi. Hari Rabu, lupa membawa tempat pensil. Dan hari Kamis, lupa membawa pena. Pertanyaannya, apakah kamu bisa menemukan pola dari masalah yang dialami Dina? Jawabannya adalah setiap hari Dina lupa membawa perlengkapan sekolah yang berbeda-beda. Artinya, Dina tidak mengecek barang-barang sebelumnya. Dalam sekolah, pola masalahnya biasanya tidak membuat daftar atau pengecekan barang harian. Ya, tadi tentang kelompok 2 ini tentang pengenalan pola. Ditemukan di situ ada pola segitiga, persegi, segitiga, persegi, kemudian segitiga. Lalu yang selanjutnya akan ditemukan polanya apa, Wira? Persegi. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, ini tepuk tangan dulu untuk semuanya perwakilan dari setiap kelompok. Ya. Nah, silakan untuk boleh kembali kepada dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah kita lakukan tadi ya, dari hasil diskusi semuanya sudah benar hasil diskusinya, ya artinya sudah berpikir komputasional dengan berbagai prinsipnya, ya. Nah sampailah kita ke bagian
algoritma. Ya, yang dekomposisi tadi, ya contohnya dalam memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Mungkin membuat apa tadi? Nasi goreng dipecahkan bagian-bagiannya. Kemudian yang apa? Pengenalan pola, ada segitiga, persegi, segitiga, persegi itu masuk ke dalam pengenalan pola. Kemudian algoritma tadi ya menyusun langkah-langkah tadi ya. Berikutnya, jika ada yang belum paham, silahkan boleh bertanya. Apakah ada yang bertanya? Sudah paham semuanya? Nah, selanjutnya kita masuk ke refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Semuanya senang? Bagaimana yang kalian rasa menyenangkan? Coba bagaimana yang paling senang itu kalian merasa senang? Kira bagian apa? Oh, presentasi. Ya, Kira paling suka kegiatan presentasi ya. Nah, materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis kemampuan komputasional ya, untuk lebih memahami tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Sudah cukup hari ini, baiklah sekarang kita silakan dibereskan perlengkapannya, boleh dimasukkan. Silakan. Yuk, kelas silakan dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih atas hari ini ya. Hari ini kalian semuanya luar biasa ya. Tetap semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi pada hari ini, yaitu tadi berpikir komputasional adalah memecahkan masalah itu dengan cara menggunakan layaknya seperti komputer. Itu cara berpikir logis dan sistematis ya dalam memecahkan masalah. Kemudian 4 prinsipnya dalam berpikir komputasional: dekomposisi, pengenalan
Ada yang